Di tengah area persawahan dekat Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, terdapat sebuah masjid milik Keraton Jogja. Namun, masjid tersebut tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah. Di dalam komplek masjid tersebut terdapat sebuah makam. Makam yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Keramatnya makam ini bukan main-main. Konon, apapun yang melintas di atas makam tersebut akan takluk dan menghujam ke bumi. Dari sekedar burung, kelelawar, bahkan sampai pesawat, meskipun dekat dengan bandara dan pangkalan militer, tidak ada satupun pesawat yang berani melintas di atas makam tersebut. Makam tersebut adalah makam Pangeran Purbaya. Beliau adalah anak pertama yang tidak diakui oleh Panembahan Senopati. Kisah yang terjadi kali ini tidak hanya berdarah, namun juga penuh haru dan laku prihatin. Laku prihatin seorang ibu demi kemuliaan putra tunggalnya. Dan kisah ini lagi-lagi ditemukan dalam Babat Tanah Jawi. Namun, sumber kisah kali ini juga berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Seperti biasa, kisah-kisah Kerajaan Mataram selalu simpang siur. Tidak terkecuali kisah Pangeran Purbaya ini. Sebelum bicara tentang Pangeran Purbaya, mari kita mengenang sumber dari perjalanan Kesultanan Mataram. Kisah tentang dua orang sahabat, yakni Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan, Ki Ageng Giring mendapat wahyu berupa degan atau kelapa muda. Barang siapa meminum air kelapa muda tersebut, maka dia akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Sayangnya, Ki Ageng Pemanahan sedang haus saat melihat kelapa muda tersebut. Tanpa mengetahui wahyu dari kelapa muda tersebut, Pemanahan meminum habis air kelapa untuk melepas dahaga. Singkat cerita, Ki Ageng Giring mengetahui kejadian yang aurat tersebut dan mengisahkan perihal wahyu tadi. Maka Pemanahan mencari jalan tengah. Beliau menawarkan sang putra, yakni Danang Sutawijaya, untuk dinikahkan dengan putri Giring, yakni yang bernama Rara Lembayung. Pernikahan ini akan mengikat persahabatan keduanya, sekaligus membangun kekuatan politik. Namun, apakah para mempelai menerima pernikahan ini? Perjodohan ini tidak menyenangkan hati Danang Sutawijaya. Dalam Babat Tanah Jawi, Sutawijaya memandang istri barunya yang buruk rupa. Sedangkan menurut kisah lain, Sutawijaya malu memiliki istri yang lebih tua. Yang pasti, Sutawijaya memilih untuk meninggalkan sang istri yang sedang mengandung. Anak pasangan yang tidak harmonis ini diberi nama Jaka Umbaran.
Umbaran memiliki arti terlantar. Nama ini menunjukkan bahwa anak tersebut diterlantarkan oleh sang bapak yang entah pergi kemana. Jaka Umbaran menjalani kehidupan masa kecil hingga remaja bersama Rara Lembayung yang kini bergelar Kanjeng Ratu Giring. Sang bapak ternyata sibuk menggenggam cita-cita menjadi Raja Jawa. Dari menumpas Arya Penangsang sampai mengalahkan bapak angkatnya. Kini Danang Sutawijoyo telah bertahta sebagai Raja Mataram. Gelar beliau adalah Panembahan Senopati. Beliau juga menikah kembali dengan 3 istri dan memiliki 14 anak. Pada masa ini, Jaka Umbaran tidak pernah disebut namanya. Jaka Umbaran yang beranjak dewasa mulai mempertanyakan siapa bapak kandungnya. Terdapatlah 2 versi mengenai peristiwa ini. Yang pertama, Kanjeng Ratu Giring tak sampai hati pada sang putra dan memberitahu siapa bapak kandungnya. Sedangkan versi lain menyatakan Kanjeng Ratu Giring memberi teka-teki. Ayahmu adalah pemilik alun-alun di sebuah kerajaan, Ger. Setelah perjalanan panjang, sampailah Jaka Umbaran ke keraton Kota Gede. Dengan sedikit usaha, yakni membuat onar sampai ditangkap prajurit keraton, Jaka Umbaran dapat bertemu dengan Panembahan Senopati. Namun, untuk diakui sebagai anak, Panembahan Senopati mengajukan teka-teki yang lain. Aku memiliki sebuah keris, tapi telanjang tanpa rangka. Tanyakan pada ibumu, di manakah rangka keris ini berada? Teka-teki ini memaksa Jaka Umbaran untuk kembali ke kediaman ibunya. Setibanya di kediaman sang ibu, Jaka Umbaran menceritakan perjalanan hingga sampai ke pusat kerajaan Mataram. Beliau juga menyampaikan teka-teki dari sang ayah. Sang ibu ternyata mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah menutup rasa malu Panembahan Senopati pada Kanjeng Ratu Giring yang tidak layak menjadi istri seorang raja. Kanjeng Ratu Giring pun kemudian berucap, "Kanggo kamulyaanmu, Le," yang artinya demi kemuliaanmu, Nak. Kanjeng Ratu Giring merangsek maju ke arah sang putra. Keris yang masih terhunus itu tepat menghadap dadanya. Dengan sekali dorongan tubuh, keris tersebut menusuk dada sang istri pertama, Panembahan Senopati. Ternyata jawaban teka-teki itu adalah Kanjeng Ratu Giring harus menjadi sarung keris tersebut. Kematian Kanjeng Ratu Giring adalah yang diminta Panembahan Senopati. Jaka Umbaran kembali kepada sang ayah. Beliau sampaikan tragedi yang harus terjadi demi pengakuan sebagai anak kandung Panembahan Senopati. Karena teka-teki telah terjawab, maka Jaka Umbaran diakui sebagai anak dengan gelar Pangeran Purbaya. Menurut Babat Tanah Jawi, kesaktian Pangeran Purbaya sejajar dengan Raden Rangga, yaitu salah satu putra Panembahan Senopati yang mati muda. Meskipun Pangeran Purbaya adalah anak tertua, namun tidak mendapat posisi putra mahkota. Versi pertama, status keturunan dari Pangeran Purbaya menyebabkan Panembahan Senopati kurang berkenan.
Sedangkan versi yang kedua, Pangeran Purbaya menolak posisi tersebut karena sakit hati kepada sang ayah. Posisi putra mahkota jatuh kepada Raden Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokroowati. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purbaya tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Dalam pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau menjadi pelindung takhta Mataram saat Sultan Agung melakukan penyerangan ke Jayakarta. Pangeran Purbaya juga hampir terbunuh di tangan Amangkurat I. Pangeran Purbaya gugur pada Oktober tahun 1676 Masehi saat ikut menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Beliau gugur dikeroyok oleh pasukan Makassar dan Madura pada usia senjanya. Jenazah beliau pun dimakamkan di komplek makam keluarga raja di Wat Galeh, kini di daerah Berbah Sleman, menyisakan kedikdayaan serta kisah pilu seorang anak yang tak dianggap ayahnya.